Okay, first, thank you for clicking our video today. First, let us introduce ourselves. My name is Hizbullah Garito from Business Digital 2022 I UNESA. Next. Okay, let me introduce myself. So my name is Diablo. That's how they used to call me. Most people call me Diablo, but my name is Abdul Halid Mubarok Dalimunte, and I'm from Digital Business International 2022. Okay, That's thank it. you. And next, My name is Ahmad Farhan Prasojo and I'm from Digital Business 2022, International Class, University of Surabaya. Okay. Today we will talk about digital business and digital marketing. For the first, what is digital business according to you all? Diablo, you may answer. okay. So let's me answer it. Ini pendapat aku ya, digital business itu apa? So digital business is a business itself. Ya sebuah bisnis gitu, sebuah bisnis yang memang uh, digitalisasikan. Mungkin secara umumnya kalau orang awam menangkapnya gitu ya. Kalau yang aku tahu gitu. Bukan benar-benar pendapatku sih, cuman pendapatku yang orang-orang ketahui gitu. Kalau menurutku sih orang-orang taunya itu gitu. Kalau misalkan dengar kata-kata digital business gitu. Cuman sepemahamanku digital business itu nggak ngebahas tentang bisnisnya doang gitu. Dari digital business, kalau misalkan dari yang aku pelajari ya, digital business itu dari digitalnya itu sendiri gitu. Jadi ada keilmuan yang dipelajari di bidang digital gitu. Misalkan kayak entah secara kasar kayak editing gitu atau misalkan website, desain kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya dari segi bisnisnya di situ juga sebenarnya ada ilmu manajerial, terus ada ilmu ekonominya itu sendiri gitu untuk menyokong kemampuan dari seseorang yang mempelajari bisnis itu sendiri gitu. Yang kalau disatuin digital bisnis menurut aku ya itu adalah suatu hal ya kalau hal ya bukan ilmu bisa digital gitu cuman untuk suatu hal yang sangat luas gitu menurut aku gitu. Karena kalau misalkan bahas bisnis digital menurutku kayaknya Bang Windah Basudara ya itu yang dia lagi nge-streaming di YouTube aja gitu yang mungkin kelihatannya kayak ngehibur bocil. Menurut aku itu juga bisa jadi bisnis digital gitu karena di situ ada AdSense gitu. Dia bisa dapat uang dari cuman kayak nge-YouTube ya kelihatannya mungkin kayak main game horror apa cuman nge-live gitu. Nemenin kalian pas kalian makan yang mungkin kalian kalau makan harus nungguin nonton Bang Windah live dulu gitu kan. Okay. So it's kind of like creative business like that digitally. Next, Ojab, what do you think about it? Basically mungkin sama dari yang disampaikan sama Diablo sebelumnya, tapi mungkin lebih secara substansialnya digital business refers to business that leverage digital technologies to transform their operations, products, and service gitu loh. Jadi secara keseluruhan mereka upgrade operasionalnya jadi digital. Kayak sekarang mungkin yang kita lihat di e-commerce banyak sekali toh yang kiranya merubah dari bisnis konvensional menjadi bisnis digital, merambah ke ranah-ranah digital. Mungkin seperti itu. Kurang lebih sama sih yang disampaikan Diablo tadi. Jadi nggak sempit itu buat dijelasin dari digital sendiri. Kalau So dari it's kind of like transforming conventional business to digitalization. Okay. iya kurang lebih seperti itu. So next question. Do you think it's a good thing for Indonesia to move rapidly to digital business? Diablo, your answer first. Eh apa sih pertanyaan tadi? Coba ulang. Simpelnya. Do you think it's a good thing to for Indonesia to move rapidly
to digitalization. Kayak kalau misalnya Indonesia gitu dengan rapidly, dengan cepat lah ya tandanya untuk bertransformasi dengan digitalisasi dari bisnisnya itu sendiri ya. So it has the bad side and the good side. Well, I think kalau misalnya kita bicarain dari bad side-nya dulu ya. Kalau misalkan bahasnya zaman sekarang menurutku jatuhnya perlu kalau misalkan mereka buat rapidly gitu, karena misalkan perekonomian atau kita itu kan sebagai negara Indonesia sendiri itu terhubung dengan berbagai macam negara lain ya. Bahkan kalau bahas kelas bisdik yang ada di Indonesia aja gitu, kita bisdik I gitu, bisdik internasional gitu. Secara tidak langsung kan mungkin kita dipersiapkan untuk dunia itu kan, dimana kita akan menjadi orang-orang dipersiapkan untuk bisa memahami bisnis digital itu sendiri dan memasuki ranah internasional ya. Kenapa di sini menurutku penting? Karena ya agar kita dapat bersaing gitu dan mengejar ketertinggalan kita, dan menurutku itu bisa. Kenapa bisa? Karena di era sekarang itu ya, dengan digitalisasi bisnis itu kita nggak bisa terpaku dengan digitalisasi dari bisnis sendiri gitu. Ada kata digital itu sendiri ya, cause it's digital era for now. Dengan adanya era digital ini, segala macam informasi atau segala macam perkembangan itu masuk dengan cepat gitu ke suatu daerah gitu. Beberapa daerah yang ada di Indonesia memang mungkin belum tahu itu gitu dengan bisnis digital gitu. Bahkan mereka kalau misalkan dikasih tahu Gojek itu apa aja, ada yang belum tahu gitu kan. Mungkin beda sama yang di daerah-daerah yang mungkin lebih maju atau lebih strategis gitu di negara kita itu sendiri. Jadi kalau bahas the bad side, mungkin ketidaksiapannya itu, mungkin ketidaksiapan dari beberapa daerah yang mungkin masih belum memiliki apa ya, bahkan listrik gitu. Beberapa daerah ada yang belum memiliki listrik gitu. Sedangkan ya mungkin salah satu kekurangan dari digitalisasi bisnis itu sendiri memang sangat terpaku dengan ketersediaan dari kemajuan dari teknologi yang di daerah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dari bad side-nya menurut aku sih mungkin ya di situnya gitu. Mengejar ketertinggalannya dengan beberapa daerah dan negeri ini memang belum sesiap itu gitu untuk menyokong dari kemajuan yang diperlukan gitu. Jadi untuk maju pun ada sesuatu yang diperlukan gitu. Kalau the good side, dengan kita buru-buru itu mungkin ya itu bisa mengejar ketertinggalan hal tersebut gitu. Menurutku dengan adanya kota-kota yang besar atau misalkan mereka yang sudah lebih maju gitu, itu mungkin bisa menjadi contoh dan menyebarkan apa ya, teknologi yang sudah mereka miliki dan juga turut membantu gitu harusnya. Karena kalau misalkan digitalisasi bisnis itu menurutku pasar baru itu menurutku adalah hal yang menggiurkan gitu di dunia bisnis gitu kan. Karena bagi orang yang memiliki bisnis, memiliki pesaing yang lebih sedikit itu adalah suatu hal yang sangat menguntungkan gitu. Jadi menurutku mereka yang sudah memiliki kemajuan yang lebih di daerah-daerah tertentu harusnya bisa melihat itu sebagai peluang gitu di daerah-daerah yang memang belum sebegitu berkembangnya gitu. Okay. Next, Ojab, what do you think about it? In my opinion, absolutely ya. Jadi embracing digital business can lead to economic growth, productivity gains, and new market creation. Kayak yang tadi yang pertanyaan pertama dijelasin, akan youtuber yang bisa ngambil AdSense, yang bisa termasuk digolongkan ke salah satu digital bisnis yang merambah ke dunia creativity, dunia hiburan, sangat menguntungkan bagi negara ya, tentunya. Jadi Indonesia has witnessed rapid growth in internet access, cloud computing, and big data usage.
And by harnessing digitization, Indonesia could offer 150 million to its yearly economic output with a decade. Okay. Next, how do you feel about the people that absolutely doesn't understand anything about digital market? Like, you know the case about Shopee, right? They say COD, but they they duel instead of paying that. What do you think about it, Khalid? Oke, eh, so Rito is asking ya gimana pendapatnya gitu kalau misalkan ada orang-orang yang masih belum tahu apa-apa gitu dalam digital bisnis. Bahkan tadi sampai yang apa? Kalau apa nggak tahu tadi katanya? If someone is asking for a COD or cash on delivery, they don't like the stuff, they don't pay. They instead attack the courier. So that's one of the hardest parts of preparing for the digitalization of business itself. While the best question is talking about that. So the digitalization of the business is growing rapidly. Nah itu guys, jadi dengan berkembangnya dengan cepat gitu ya, itu sebenarnya udah mulai dilakukan gitu yang aku bilang, kayak ke daerah-daerah yang dalam gitu ya, daerah-daerah yang lebih pelosok gitu kan, ya di mana ya menurutku nggak ngaruh juga sih, belum tentu juga kalau misalkan yang tadi itu karena daerah itu pelosok gitu ya, mungkin karena rendahnya edukasi atau memang orangnya ya tipe orang banyak ya nggak bisa dipungkiri, bahkan di tengah kota pun masih ada aja gitu yang kayak nggak mau pakai HP layar sentuh gitu karena mereka mungkin dulu pas di zamannya ya mereka dulu kerja pakai HP yang pencet-pencet aja gitu, kayak ya HP buat nelpon doang gitu, buat apa lagi kayak. Nah terus kalau misalkan bahas yang terakhir dulu ya, itu menarik sih menurutku, kayak yang mau bayar COD kan ada bayar di tempat, pas disamperin malah nggak mau bayar. Itu ya banyak ya guys ya, kayak beritanya, bahkan kayak kalau kalian buka di Instagram atau TikTok banyak yang viral kayak mas-mas tukang paket datang, barangnya dibawa lari gitu ya, kalau nggak dibawa lari dibuka terus ngamuk-ngamuk, dia ini bukan yang saya mau gitu, terus disuruh bayar malah teriak-teriak ibu-ibunya ya. Itu menurutku itu salah satu hal yang harus dihadapi sih, karena aku yakin seberkembang apapun dari dunia digital bisnis itu, misalkan kayak kita bahas entah itu Tokopedia, Shopee atau yang lain-lainnya, bahkan mungkin kayak Gojek gitu, di saat kalian nganterin barang atau produk kalian gitu, apalagi kalian menggunakan pihak keberapa itu kan buat nganterin si barangnya itu kan ke si konsumen kalian. Tipe-tipe konsumen tuh udah banyak banget guys ya, kalau misalkan ketemu konsumen yang kayak gitu, menurutku ya udah jadi resiko aja sih. Cuman memang menurutku tetap harus adanya ya mungkin ya pencegahan lah gitu menurutku, karena kayak misalkan verifikasi gitu yang bisa atau yang kalau misalkan COD tuh si konsumennya tuh harus sudah terverifikasi gitu, kayak oh dia tuh mau bayar, oh dia tuh segini gini 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 menurutku, karena ya mungkin bukan ya ruginya banyak sih. Pertama dari si penjual produknya gitu ya. Terus kalau emang si penjual produknya harus diganti rugi sama si yang punya, contohnya yang tukang sendal jepit gitu, dia jualan sendal jepit online. Terus tukang sendal jepitnya ternyata diganti rugi sama si Tokopedia gitu. Si tukang jepitnya jualan di Tokopedia gitu. Ternyata Tokopedia harus ganti rugi kan. Ganti rugi ke dia, terus ternyata kasus itu semakin banyak gitu. Ya tetap aja pasti ada yang rugi guys. Bahkan si tukang paketnya menurutku juga rugi gitu. Dia harus teriak-teriak atau harus ngerayu-rayu si orang yang nggak mau bayar itu gitu buat bayar gitu, atau misalkan dianya bahkan beberapa tuh ada yang sampai mau dipukulin, ada yang sampai diteriakin dibilangin ke warga gitu, sampai si orangnya tuh manggil warga gitu. Dan kita nggak bisa nyalain si orang itu juga gitu, mungkin nggak semua ya, ada beberapa yang pura-pura ya bodoh, ada yang mungkin memang bodoh beneran gitu.
beberapa orang itu mungkin karena ya emang dia mikirnya kayak ya bisa dilihat dulu gitu bareng atau mikirnya gimana ya, minim literasi juga lah. Menurut gue sih gitu. Kalau misalkan bagaimana pendapatku ya, balik ke yang awal, kalau sama orang yang belum tahu apa-apa gitu, ya pasti ada orang kayak gitu. Cuman sedikit lah ya. Harusnya sih sekarang udah sedikit ya orang kayak gitu, karena bocil aja tahu gitu kayak cara top up app itu di mana gitu. Hmm, aneh sih sebenarnya kalau ada orang kayak gitu ya. Cuman ya sayang banget lah, sayang banget kayak dia nggak tahu gitu kalau misalkan mau beli, misalkan mau beli apa ya, mau beli barang itu nggak harus keluar jauh-jauh gitu ke tempat belinya gitu, padahal dia mau buru-buru kemana gitu, atau misalkan dia ada kerjaan lain gitu, tapi dia harus ke tempat itu dulu gitu buat beli barang tersebut gitu. Kayak banyak lah hal yang lebih convenience, hal yang lebih efektif, tapi dia harus lakuin itu karena dia nggak tahu apa itu digitalisasi bisnis gitu, atau apa itu bisnis digital. Minimal ya paham e-commerce dulu lah menurutku, atau ya paham dari hal-hal kecil gitu, kayak gimana caranya Gojek, atau gimana caranya GoFood gitu, atau gimana caranya belanja online di Tokopedia atau Shopee. Menurutku itu minta ajaran orang lain bisa sih. Kalau misalkan ada orang kayak gitu ya. Kalau yang aku tahu sih biasanya orang-orang yang dulu gitu. Orang-orang yang nggak layar di tahun 2000 lah. Orang-orang yang kalau misalkan mau beli barang harus lihat barangnya langsung gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau beli makan, mau beli barang gitu, mereka skeptis sama yang namanya kayak beli online gitu. Okay. Next, Ojep, what do you think about the people that doesn't understand digital business? Kalau menurut saya, pertama-tama kita harus memahami dulu. Sebenarnya mencoba memahami digital market, perspektif dan juga challenge-nya. Tentu it's natural ya. Jadi bagi beberapa orang yang kiranya kurang bisa memahami dengan baik dari konseptasi digital bisnis sendiri, dengan akselerasi digital bisnis yang kian hari itu semakin berkembang. Bahkan sekarang seperti ini, besok bisa juga tiba-tiba berubah. Nah, sebenarnya yang kita perlukan hanya untuk suportif dan juga sebagai kita berusaha untuk mengedukasi, training, dan juga menumbuhkan awareness dari masyarakat sendiri. Karena tentu masalah-masalah seperti ini juga pasti kita sadari dari awal dengan adanya digital bisnis seperti itu. Okay. Next question. Many people doesn't have the privilege to do digital business, or digital business can be started small. What do you think about starting business digital with small capital? Okay, Diablo. Starting business digital with small capital, maksudnya gimana itu tuh maksudnya tuh? Memulai bisnis digital dengan modal yang kecil. Kira-kira itu bisa apa enggak? Oh, dari modal yang kecil dulu ya. Kalau jadi kan pertanyaannya tuh, aku nangkapnya ya, kalau misalkan zaman sekarang gitu, gimana sih pendapatnya dari aku sendiri gitu, sama orang-orang yang kalau misalkan mau mulai bisnis digital gitu, dan gimana kalau mereka mulainya tuh dari yang modal kecil gitu. Misalkan bahas privilege ya, bahkan menurutku gini guys, orang yang banyak uangnya aja pun belum tentu bisa ngemulai dari bisnis digital itu sendiri ya. Privilege ini tuh macam-macam gitu. Pertama, misalkan dia udah punya perusahaannya atau udah punya bisnisnya gitu, tinggal dia transformasikan doang gitu, atau misalkan dia bikin jadi apa ya, cabang bisnisnya dia gitu. Misalkan dia jualan baju atau jualan kayak pakaian lah gitu kan, celana, ada baju, ada sendal apa segala macam. Misalkan dia bisa mulai dulu dari bajunya gitu, yang dia ngetes pasar gitu, itu bisa jadi gitu. Itu privilege menurut gue. Tapi ada juga privilege tuh ilmunya gitu, ilmu yang dia punya terhadap dari
digitalisasi bisnis itu sendiri gitu. Atau privilege-nya tuh dari segi uang gitu. Kalau uang menurutku nggak cukup sih menurutku kalau misalkan disebut privilege. Karena harus ada yang kedua tadi menurutku. Ya ilmunya itu sendiri gitu. Kalau misalkan bahas dari mereka yang pakai modalnya dikit ya. Jangan kan modal dikit gitu. Setahu aku orang yang nggak punya modalnya sekarang bisa gitu. Ada yang namanya mungkin ada pay letter ya. Terus ada juga ya reseller gitu. Jadi kayak reseller atau yang belinya itu ibaratnya gini guys, aku pernah dengar ya temanku itu punya bisnis sandal. Ini temanku sendiri dia anak bisdik juga nih, anak bisdik Unesa juga. Dia tuh jualan sandal. Dia tuh jualan sandalnya itu eh dia pajang dulu gitu. Dipajang dulu di websitenya ya, di Tokped. Seingatku temanku tuh jualan tuh di Tokped sama Shopee ya. Jadi dia jualan tuh sebenarnya nggak pakai modal gitu. Mungkin kalaupun nyetok ya nyetoknya beberapa doang gitu. Jadi dia nemu orang yang jualan murah banget dan dia jualnya pun pre-order gitu. Jadi dia jual pre-order dan bukannya buat batch yang banyak-banyak gitu. Jadi dia ngejual buat orang ngejual lagi gitu. Jadi dia tinggal nemuin kayak pengepulnya lah ibaratnya gitu. Jadi dia bisa beli langsung banyak dan si orang mau beli ke dia pun harus langsung banyak gitu. Dia tuh kayak cuman hubungin aja ibaratnya gitu. Cuman dia ngambil untung kayak misalkan per 50 piece dari produknya dia ngambil untung 20.000 gitu. Gitu. Jadi dia tinggal ngejual kayak gitu aja gitu. Dia nemuin harga yang lebih murah, dia pre-order, dia jualan pre-order, dia nemuin harga yang lebih murah, ntar pasti orangnya itu udah bayar, dia bisa beli langsung gitu. So it's dropshipping, right? Iya, They dropshipping ibaratnya. they promoting other people stuff as their own stuff. Okay. Next, Ojep, what do you think about it? Menurutku ini pertanyaannya kurang lebih gak jauh ya konteksnya dari yang tadi. Jadi poinnya adalah changing perspective dari orang-orang towards digital business itu sendiri. Jadi education sama exposure itu yang utama ya di sini. Jadi bagaimana kita bisa meng-highlight digital business di antara masyarakat, terus gimana konsep spiritual dari digital business sendiri bisa mengakar di kehidupan bermasyarakat, terus gimana benefitnya bisa transformational ke kepentingan masyarakat yang ada di negara ini khususnya. Jadi kita harus mengencourage open-mindedness and adaptability. Jadi yang terpenting adalah itu. Jadi exposure sama education plus open-minded and adaptability adalah yang utama. Jadi yang kita butuhkan hanya keterbukaan dan kemauan menurut saya. Jadi ketika orang-orang ini sudah mau terbuka dan juga sudah ada kemauan lah untuk belajar, seenggaknya sedikit kemauan, segala masalah yang ada di akar digital bisnis sendiri bisa terselesaikan. Selebihnya mungkin sudah terjawab dari Khalid tadi ya, karena sudah dijelaskan tadi. Kurang lebihnya mungkin saya hanya menambahi tadi. Sebenarnya segala pengakaran yang ada di permasalahan digital bisnis sendiri, kuncinya adalah adaptability dan juga open-mindedness plus education and exposure itu. Okay. Speaking of digital business, it's not far away from digital marketing. What do you think about digital marketing? Okay, Diablo? Oke, ini bahas digital marketing tuh ternyata ibaratnya it's how they sell their products and how to make their products ya kelihatan menarik gitu ya. Kalau misalkan bahas digital marketing sekarang tuh gimana caranya masarin produk kita gitu di dunia digital gitu ya. Cuma menurutku nggak sebatas itu doang sih. Karena kalau misalkan bahas digital marketing nggak cuman gimana caranya masarin produk itu, mungkin nggak cuman di pasar digital ya. Bisa jadi kalian memasarkan sesuatu hal gitu yang dijual tuh sebenarnya
nggak secara digital gitu, cuman kalian mengiklankannya secara online gitu. Kalau misalkan bahas digital marketing sendiri, aku nggak sepaham itu ya soal digital marketing. Cuman yang pasti yang aku lihat dari orang-orang cara menjual di dunia digital itu, yang pertama tuh harus menarik gitu. Harus menarik dan bahkan trennya tuh kadang beberapa itu kayak nyeleneh gitu loh. Dan kalau misalkan digital marketing sekarang menurutku tuh kayak kata Pak Erick Thohir ya, itu kolaborasi ya guys ya. Biasanya tuh orang-orang tuh banyak berkolaborasi gitu. Jadi kayak misalkan contohnya gitu. Menurutku ini kolaborasi sih. Secara tidak langsung misalkan ada dia inilah punya produk gitu atau dia punya restoran gitu. Itu kan dijual secara offline kan sebenarnya kan nggak dijual secara online juga gitu. Misalkan dia punya restoran walaupun bisa dipesan di Gojek ya. Nah itu dia bisa berkolaborasi misalkan sama YouTuber atau misalkan konten creator di TikTok gitu. Itu menurutku adalah salah satu yang cara memasarkan gitu. Yang eh, bagus menurutku kalau misalkan ngelihat dari efeknya ya. Mendatangkan seseorang terkenal atau menyuruh orang yang terkenal gitu sudah memiliki nama untuk mereview produk kalian gitu atau sekedar ya kadang pun reviewnya jelek pun bisa jadi tetap ramai gitu orang malah penasaran gitu. Itu dia efek menurutku dari ternyata apa ya, insight sih menurutku. Jadi kayak gimana caranya apa yang kalian jual itu ke highlight gitu kalau dari digital marketing itu sendiri. Dan menurutku kalian tuh harus dari digital marketing itu ya harus sesuai sama pasarnya yang kalian target juga ya guys ya, karena misalkan kalian jualan produk kayak yang kontennya produk dewasa lah gitu, misalkan kalian kayak jualan pot atau kalian jualan liquid atau kalian jualan rokok, yang nggak mungkin juga kalian asal tebar kayak gitu aja di online gitu. Kalian harus punya target yang jelas karena memang di dunia digital itu nggak semua produk itu bisa ditampilin gitu aja gitu. Kalian nggak bisa asal minta orang untuk menampilkan sesuatu di dunia digital gitu karena eh, ada restriksi apa ya, jadi kayak sekarang tuh di YouTube aja tuh hal-hal yang berbau dewasa atau berbau apa tuh tidak boleh ditampilkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau masarin produk kalian gitu, kalian harus tahu juga tempatnya di mana, yang bagus itu siapa, target kalian itu siapa gitu. Kalau dari aku sih gitu sih. Okay, so it's choosing the right target for the market, right? Okay, next, Ojep. Dari saya sendiri mungkin selain fenomena yang terjadi dari review-review yang tadi, mungkin sekarang fenomena yang terjadi adalah fenomena dari live TikTok yang ada ya. Jadi beberapa produk mungkin bisa sekedar di live kan lalu dipromosikan, bisa menambah exposure itu dari produk tersebut. Kayak misal sekarang kalau kita buka TikTok aja, kita buka laman live sendiri, pasti sebagian besar itu didominasi oleh orang-orang yang sedang berjualan. Jadi seperti yang kita tahu di TikTok sendiri, live TikToknya itu dihuni sebagian besar oleh pedagang-pedagang yang kiranya bahkan beberapa waktu TikTok Shop sudah ditutup pun masih ada yang berjualan di live TikTok hanya melalui promosi biasa gitu. Jadi digital marketing menurut saya adalah sebuah strategi marketing yang luar biasa impactnya di zaman sekarang ini. Gitu. Okay. Next, as a college student, what do you think impact us as a college student? What digital business and digital marketing impact us? Okay, Khalid. Okay. So the impact for us as a college student, me
myself, I've come from far but not too far away. Masih satu pulau. I come from Bogor. Ya, jadi kalau aku sendiri ya guys ya, aku kan sebenarnya orang Palembang justru, bukan orang Bogor. Cuman lama tinggalnya di Bogor kan. Dari Bogor itu guys, ya banyak lah teman-temanku juga yang mungkin beberapa dari Bogor itu datang ke UNESA ya, datang ke Surabaya gitu. Kalau misalkan bahas impact-nya ya, dari yang aku rasain sendiri, contohnya pada saat nyari kos gitu. Orang tua aku sendiri ya, bahas balik yang tadi ya, yang katanya kalau misalkan mereka tuh masih skeptis gitu kalau nyari online. Ya mereka nyuruh aku nyarinya offline gitu. Nyuruh aku nyarinya offline, ya kita sih yang biasa nyarinya offline gitu kan. Terus emang ya dapat kosan gitu, dapat kosan dengan harga ya menurutku si 900 ribuan ya maksudnya. Itu deket sama kampus. Itu sebenarnya hoki ya itu juga. Cuman kayak aneh aja gitu kok masih ada yang kosong. Sebenarnya aku juga nggak mau guys sebenarnya. Nah makanya itu sekarang aku pun udah pindah gitu. Aku udah pindah. Nah pas pindah itu ya, impact langsung yang aku tahu tuh dan aku rasain karena adanya Mami Kos. Kalau misalkan bahas Mami Kos tuh kan tandanya salah satu platform lah ya. Platform yang ada karena digitalisasi dari bis itu sendiri gitu. Bayangin kayak dulu kan yang aku tahu ya kayak Traveloka apa segala macam gitu. Aku pikir tuh dulu ya mereka tuh buat beli tiket doang, atau di iklannya tuh tiket pesawat gitu. Ternyata dia tuh bisa buat nyewa apartemen juga, bisa buat nyari apa gitu. Dan aku juga sebenarnya baru tahu kemarin-kemarin ini gitu, bahkan di Mami Kos ada platform buat nyari kosan gitu guys. Nah itu tuh aku nemuin kosanku ini sendiri tuh dari Mami Kos itu. Jadi kalian bisa ngefilter itu sendiri. Ini aku nggak promosi ya, cuman kalian bahkan bisa ngefilter sendiri gitu. Kalian butuh yang ada AC-nya, kalian butuh yang kosan yang buat pria atau misalkan yang buat wanita atau yang buat campur atau yang gimana gitu, di daerah mana, dengan range harga berapa, maksimal berapa, mau yang ada apanya gitu, mau yang ada TV-nya, mau yang ada pemanasnya, bisa semua gitu guys. Jadi ya itulah salah satu yang memudahkan gitu. Terus salah satu yang lain tuh karena dulu pas aku tinggal di Bogor tuh belum pernah ngerasain kayak ya karena di rumah ya kan masak juga kan, makan masakan rumah gitu. Terus memang pas SMA aku ya boarding school kan, jadi ya langsung makan aja gitu apa yang dimasak. Cuman pas ngekos karena memang apalagi pas sekarang kosanku ada dapurnya sih, cuman kadang kan ada kompor juga nggak ada yang dimasak, mau ngapain gitu kan, masa bakar-bakar gitu. Jadi itulah kan kayak aku tahu atau mulai menggunakan namanya Gojek ya. Di Gojek itu kan ada GoFood gitu, kayak di situ aku tahu ada makanan apa gitu, makanan yang enak-enak kayak bisa dibeli tinggal mesen gitu guys. Kayak kalian kalau misalkan males keluar kos gitu kan, tinggal mesen aja. Atau kalau misalkan di platform lain aku nemuin juga tuh di Shopee Food gitu, itu menurutku impactful juga sih kalau misalkan kita kayak mau makan gitu. Sekarang tuh udah banyak pilihan gitu kalau misalkan gak mau keluar gitu. Bahkan kadang nyari tempat buat dimakan di sana pun gak ada guys, karena orang yang jualannya itu jualan di rumahnya dia sendiri gitu. Nah itu sih menurutku. Terus dari sisi lain ya kayak beli barang nih contohnya gitu, yang aku rasain sendiri tuh aku kan termasuk yang pot user ya, aku termasuk vapers. Nah itu aku ngepot itu selama ini aku tuh selalu, kalau kalian tahu ada vape boss segala macam, vape store itu ada banyak ya guys. Beberapa tuh harganya lumayan berjarak gitu. Kalian bisa saving misalkan pertama dari ongkos bensinnya ke vape store-nya gitu, beberapa dari kosan kalian atau dari tempat tinggal kalian mungkin agak jauh gitu dari vape store kalian gitu. Itu kalian bisa mesen secara online aja gitu. Itu pertama harganya bisa kayak range-nya bisa hemat 20 ribuan gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, apa bedanya sama yang di sana. Cuman
dari harganya tuh range-nya lumayan loh guys. Kalian bisa saving 20.000, mungkin tambah bensin kalau kalian beneran sana kalian bisa saving 25 ribuan gitu. Bahkan beberapa ada yang jaraknya tuh bener-bener jauh banget gitu. Kayak kalian beli langsung di sana tuh 700.000 gitu. Tapi kalau kalian beli di online tuh 500.000 guys. Jadi menurutku nggak berlaku di dunia vape doang sih. Itu mungkin dari yang aku rasain langsung ya. Cuman kayak kalian beli karpet, kalian beli apa gitu, beli barang-barang yang kalian butuhin gitu. Di online tuh banyak lebih murah guys. Apalagi kayak kalian ini kan jatuhnya ya mahasiswa gitu kan. Mungkin beberapa dari kalian gitu menghidupi diri sendiri itu dihidupkan orang lain gitu, masih jadi beban keluarga kan. Ya kalian mungkin mau hidup enak tapi dengan harga yang ya sepantasnya gitu. Kalian sebagai mahasiswa spend your money ya wisely gitu. Kayak makanya perbandingan harga kalian sebagai konsumen yang bijak gitu, apalagi sebagai mahasiswa tuh menurutku penting sih. Kayak kalian impactful banget guys, kalian tahu Tokped, kalian tahu Shopee gitu. Karena dulu aku termasuk orang yang lumayan skeptis ya sama kayak Shopee. Aku cuma percaya sama Tokped ya dulu ya. Ternyata bahkan Tokped sama Shopee pun kalau kalian punya, ya tadi dibahas sama Ojeb ya, open minded gitu kan. Nggak cuman kayak aku dari awal Tokped terus gitu, kayak percaya sama Tokped gitu. Ternyata di Shopee kalau kalian punya preferensi yang lebih luas itu banyak harga yang lebih murah juga gitu. Itu sih kalau menurut aku impactnya. Okay. Next, Ojab, what do you think about it? What do you think about digital business impacting student like us? Oke, jadi menurut saya sendiri ini yang saya rasakan sebagai mahasiswa ya. Jadi digital bisnis atau digital marketing membantu saya untuk mengeksplor beberapa hal yang mungkin bisa saya kerjakan di luar jam kuliah saya. Jadi seperti ada beberapa kegiatan volunteer, lalu kegiatan mantul ya speaker saya atau Iya. Oke, tes. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa saya explore di luar jam kuliah saya, seperti beberapa kegiatan volunteer, lalu beberapa kali saya bisa mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh teman saya. Jadi kakak tingkat kita ada yang memiliki IO, toh saya bisa mengikut sertakan diri saya melalui promosi yang ia lakukan untuk open volunteer di Instagram, di laman sosial media, yang mana saya rasa itu salah satu bentuk dari digital bisnis sendiri yang bisa mengeksplor dari potensi mahasiswa itu sendiri. Jadi kayak nggak cuman itu sih, kayak cuman bisa sekitar mengeksplor doang, tapi beberapa dari YouTuber toh juga masih ada yang masih sekolah atau bahkan masih mahasiswa. Jadi digital bisnis tuh perannya sangat luas, apalagi buat kita dari students maupun college students yang kiranya punya waktu luang lebih. Itu. Okay. So, in conclusion today, digital business is very impactful toward us, and marketing, digital marketing too. It can provide many new jobs, new market for people who want to start a new business. Okay, that's all for us today. Thank you for listening. See you next time.